wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada siang hari yang berbahagia ini kita masih sempat berkumpul-kumpul, yaitu mendengarkan pencerahan-pencerahan, pemahaman-pemahaman dari guru-guru kita untuk membangunkan hati kita supaya kita dapat mencintai Allah dan Rasul dan mencintai agama Allah. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Lau aradallahu biqaumin khairan la asma'ahum." Kalau Allah menghendaki dengan kaum itu baik, maka Allah memperdengarkan kepada mereka yang baik-baik. Jadi kita telah diperdengarkan oleh Allah yang baik-baik untuk kita mengharungi kehidupan dunia dan akhirat. Karena memperdengarkan itu berarti membangunkan dari ketiduran kita supaya kita bangun untuk Allah. Dan nanti sebentar lagi kita akan berpisah setelah kita bertawajuh. Maka saya menyampaikan sedikit, yaitu orang-orang yang menyakiti kita itu adalah dari Allah. Taslit Allah berikan kuasa kepada mereka untuk menyakiti kita. Bila mana kita tidak dapat tahan disakiti, maka kewalian kita akan tanggal. Jadi mana kewalian ini dekat kita dengan Allah itu akan hilang kalau kita tidak sanggup untuk tahan disakiti. Jadi disakiti itu faedahnya di antara lain untuk mendayakan yang hak pada diri kita dan dilihat oleh orang lain. Jadi hak itu tidak akan lahir pada diri kita kalau kita tidak disakiti. Contohnya ibarat kayu. Kayu, kalau bahasa kami dulu setanggi nih. Apa kayu setanggi? Jadi kayu setanggi itu dengan dibakar maka dia berbau harum. Kalau tidak dibakar, maka tidak berbau harum. Jadi maka kita dilempar, ya. Kita dibakar balai ini supaya kita berbau harum. Ajaran kita ini sampai orang-orang dari Jakarta terkejut. Orang-orang itu kan, Dr. Abdullah terkejut dari peneliti ilmu ketasawufan 16 negara, dan juga Nur Wahid, orang yang menangani teroris di Indonesia ini terkejut. Jadi mereka tahu. Jadi nampaknya disakiti ini itu adalah rahmat untuk kita. Sebagaimana juga tadi bahwa kita mendengar penyampaian guru kita, yaitu Kiai Haji Jandar Mulia yang sangat setia, yang berjuang. Sebenarnya beliau ini payah keluar dari tempat, dari Raudatul Hikam. Sebab beliau ini hari-hari samping beliau berzikir, tawajuh, mengajar, lalu kembali ke rumah
berkhalwat. Nah, jadi karena kita, makanya beliau datang. Untuk datang seperti kiai ini payah nih. Beliau mau keluar berjuang sampai ke Gorontalo, Gorontalo. Karena dengan berkat beliau, Gorontalo telah mengadakan beberapa kali seminar. Itu mulai untuk dapat pergi ke Gorontalo itu sulit, karena orang belum kenal. Nanti waktu setelah sembahyang kami masuk terus berdakwah tuh. Lucu. Jadi maksudnya orang mengenal bagaimana caranya, bagaimana mengumpulkan orang. Jadi orang salah, setelah salah kan masih ada orang mana, berapa orang, kami masuk terus berdakwah. Itu mulai merebut Gorontalo. Sehingga dengan demikian sekarang setelah itu ada seminar baik pengkaderan atau seminar ASEAN di Gorontalo. Karena bupatinya Nelson Sembolongo di Amat Tatau itu sebut dengan Nelson ya, bupati. Itu mengadakan posko-posko sampai 16 buah posko di Gorontalo. Jadi Nelson itu profesor ya, profesor doktor Nelson, mantan daripada rektor Muhammadiyah di Gorontalo. Beliau sengaja datang di Gorontalo sampai ke sini jam 4 pagi. Kemudian telah berjumpa Abu setelah semain subuh, jam 8 kembali lagi ke Gorontalo. Bayang, sekedar bertemu aja 2 jam kembali lagi ke Gorontalo. Begitu taslim takdim beliau, keyakinan beliau kepada tauhid tasawuf. Tapi kalau di sini ceritakan bagaimana umpamanya bupatinya Abdia, bagaimana bupatinya Aceh Selatan. Ini agak malu kita dibanding dengan ada yang lain. Kemudian disampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh beliau, adikru miftahu libabil hadrah. Dzikir itu adalah anak kunci pintu hadarat. Kalau kita berkeinginan berada di hadapan Allah, maka kita berzikir. Dzikru miftahu libabil hadrah. Dzikir itu anak kunci. Maka anak kunci ini sebab kita terbuka pintu sampai ke hadarat Allah. Tahukah para hadirin hadirat, oleh Muhammad Al-Hujaini mengatakan dengan ketika berimam, dekat hadirat Allah itu ada 3 penghadang. Ada 3 penghadang. Kita tidak bisa sampai ke hadirat kalau kita belum bisa mengalahkan yang 3 penghadang. 3 kelompok penghadang. Pertama makhluk. Itu yang menghadang kita. Makhluk termasuk anak istri kita, termasuk teman sejawat kita, termasuk tetangga, termasuk pimpinan kita. Itu yang menghadang kita. Jadi yang mengganggu kita untuk sampai ke hadirat. Jadi makanya yang demikian itu artinya jangan sampai ke dalam hati kita. Menghormati, mencintai istri, jangan sampai ke dalam batin lubuk hati kita. Mencintai, menghormati teman kita atau pemimpin dunia ini, jangan sampai ke lubuk hati kita. Karena ini telah disampaikan oleh Allah kepada Musa, ya Musa tarik kalbakali, hai Musa kosongkan hatimu untukku, kosongkan hatimu untuk jadi yang paling dalam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk istri, bukan untuk anak, bukan untuk harta, untuk sawit, bukan untuk kedudukan dan lainnya.
Jadi kalau makhluk ini ya, telah bisa kita atasi, itu satu petanda bahwa kita sudah dekat sampai kepada hadirat. Dan kedua, syaitan apa? Jadi syaitan itu dia dekat juga untuk hadirat, dia menghalang-halang kita untuk termasuk. Syaitan itu menipu kita dan selalu menyampaikan ke dalam hati kita, kalau kamu tidak kerja, kamu fakir. Jadi dia, kalau kamu tidak kerja, kamu fakir, apa yang kamu makan? Jadi syaitan ini penghalang yang besar. Dia menipu kita dan dia itu menampakkan yang jelek-jelek kepada kita kalau kita umpamanya tidak kerja, tidak berbuat yang berkaitan dengan duniawi ini. Jadi itu juga kita harus benar-benar menanamkan keyakinan kita bahwa Allah itu yang memberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Bahwa tempat rezeki itu Allah tahu. Kemudian Allah memberikan kita rezeki. Jadi kita yakin sekali bahwa kita itu tidak disia-siakan Allah. Apalagi kalau kita ingin mendekati Allah, Allah akan memberikan jalan untuk memperbaiki kehidupan kita. Ini setan. Jadi kita harus bisa melawan setan. Jadi setan ini tidak bisa kita lawan kalau kita tidak minta bantu kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau mata hati kita tidak hidup, walaupun kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan itu semakin dekat. Setan itu makin dekat. Jadi kalau kita mata hati kita, kalau tidak ada cahaya ma'rifat Allah itu, ya tidak ada artinya kita mengatakan. Ini pintu yang kedua yang dekat kepada hadirat. Yang ketiga nafsu. Apa yang ketiga? Nafsu. Ini yang paling berat. Ini dihadangnya kita oleh nafsu. Jadi yang dimaksud nafsu ini yaitu keinginan selain Allah. Apa yang dimaksud nafsu? Keinginan selain Allah. Jadi kita bisa atau menghilangkan katar-katar, goresan hati, ingatan kepada selain Allah. Kalau kita bisa menghilangkan katar-katar, ingatan kepada selain Allah, baru ada cahaya Allah kepada kita. Jadi baru kalah nafsu. Jadi hawa nafsu ini tidak bisa dikalahkan oleh ilmu pengetahuan, tapi oleh iman, oleh iman dengan jalan berzikir. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Barulah kami oleh kamu imanmu dengan kalimat la ilaha. Itulah makanya saya menganjurkan, atau kami menganjurkan menggagas tertib silbit, supaya untuk meningkatkan iman, supaya dapat mengalahkan nafsu dan mengalahkan syaitan dan mengalahkan makhluk yang menghambat kita untuk kita sampai kepada hadirat Allah. Makanya kalau kita kesimpulan gundah atau susah kita dengan disakiti oleh makhluk, menandakan kita tidak akan dapat menjadi wali Allah. Seharusnya kita disuruh lagi, disuruh melempar lagi, disuruh melempar lagi. Saya tadi ke Darussalam, saya sengaja meletakkan mobil saya di depan tempat Abu Muwardi. Abu Muwardi menyuruh murid-muridnya melempar, jadi alhamdulillah tidak, alhamdulillah. Jadi para hadirin hadirat, marilah kita istiqamah. Tahukah anda istiqamah? Kasat kemauan kita selalu berjalan
untuk sampai ke ahadid dan tajalli zat dalam batin kita, sehingga hilang selain daripada Allah, zat Allah dalam batin yang paling dalam, hanya Allah. Jadi itu berkat istiqamah kemauan untuk berjalan kepada ahadid zat, berjalan daripada alam khalqiyah sampai kepada alam uluhiyah, sampai tidak ada alam lagi, hanya Allah, hanya Jadi kalau dapat seperti itu, insya Allah Anda akan berdiri dengan kokoh. Insya Allah Anda akan dapat itu rahmat, keselamatan. Memang ajaran tasawuf dan kesufian ini memang dihadang semenjak dulu. Syibli sampai dikeluarkan berapa kali dalam negeri, dihadang, diusir, lagi kembali diusir lagi. Memang ajaran tasawuf kesufian ini itu banyak sekali cobaan. Tapi kalau Anda sudah lepas dari cobaan itu, seperti Ibnu Mubarak ini dalam kitab diterangkan, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, pada masa itu datang Ibnu Mubarak ke istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi di hadapan istana itu orang sudah hiruk pikuk. Kadang-kadang yang mengkadamkan itu istana dan juga jamaah yang dekat istana itu lari ke sana, lari ke sini, sehingga seluk-seluk atau terumpah putus. Lalu oleh istri daripada Harun ar-Rasyid ini keluar dari rumah, dia tanya, itu siapa? Oh, ini ada orang alim, wali Allah baru datang, Ibnu Mubarak. Oh, kalau datang wali Allah Ibnu Mubarak, kok mengapa terjadi semacam ini? Orang kumpul-kumpul, lari-lari, kumpul lari. Ini sudah beribu-ribu orang yang kumpul. Itu nampaknya, katanya istri Harun ar-Rasyid, kalau khalifah untuk mengumpulkan orang sekalipun dia pakai tongkat ataupun anak buahnya ya pakai pakai rotan untuk mengumpulkan, tidak akan terkumpul. Tetapi kalau Ibnu Mubarak datang, tidak payah pakai tongkat, tidak payah dikumpulkan, datang semua. Karena itu wali min awliyaillah. Jadi nampaknya kalau wali min awliyaillah ini hadir, itu yang lain-lainnya itu sudah mudah datang, Nah, inilah makanya kalau tauhid tasawuf diadakan di mana-mana, orang datang. Itu mungkin ada saya Ibnu Mubarak, saya apa? Jadi kita tidak ada lagi. Saya, apakah Anda berkeinginan untuk menjadi wali Allah? Paling kurang membenarkan ilmu tasawuf ini sudah wali kecil, sudah wali. Kalau dapat mengamalkan sudah wali besar. Tidak dapat menyampaikan itu sama seperti bintang. Berarti digemari, disenangi oleh umat. Kangku Syukri Daud mengatakan, sekarang wali-wali Nanggro itu lebih berpengaruh lagi daripada ulama-ulama. Siapa yang mengatakan? Tengku Cikri Abu Pano. Dia tahu di mana dia bicara itu. Lebih pengaruh wali-wali Nanggro itu lebih pengaruh daripada ulama. Wali Nanggro Kubra, Wali Nanggro Kubra, Wali Nanggro Abidaya. Jadi wali-wali Nanggro lebih berpengaruh, disenangi oleh masyarakat lebih daripada ulama-ulama, lebih daripada ulama-ulama pesantren, lebih daripada ulama-ulama pesantren. Inilah berarti sudah ada, bukan hanya wali Nanggro aja, sudah ada menjadi waliullah, Ada sekian demikian, kita tidak berzikir, cuma sengaja itu aja.
kita minta doa kepada Kiai ya, karena waktu juga yang